Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Faisal Gumairi, dengan NPM 181063/1006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Organization Culture yang diampu oleh Ibu Nopian Ekawati, SEMM, yaitu transformasi budaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan definisi transformasi budaya. Transformasi budaya didefinisikan sebagai perubahan bentuk budaya dari tradisional bercirikan pedesaan menuju modern bercirikan perkotaan. Perluasan budaya ini dilatar belakangi dengan adanya proses modernisasi di wilayah pedesaan. Selanjutnya kita ke faktor penyebab terjadinya transformasi budaya. Transformasi budaya diawali dengan adanya keterbukaan baik yang dipaksakan maupun yang dikarenakan oleh karakter khas kebudayaan tertentu yang mudah menerima kehadiran budaya asing. Pergeseran-pergeseran yang terjadi antara setiap subbudayanya kerap berjalan tidak sejalan. Ada yang secara rupa sangat cepat namun secara teknologis akan tertinggal. Ada pula yang secara keseluruhan fisik telah tergeser jauh ke depan tetapi secara mentalitas masih terbelakang. Nah, mengamati fenomena budaya, proses transformasi juga dapat diamati melalui pergeseran nilai estetik. Pergeseran nilai estetik memiliki ketertautan dan keterkaitan secara langsung dengan proses transformasi budaya sebuah bangsa yang dipicu oleh adanya keterbukaan budaya melalui dengan sesuai dengan pendapat Agus Sahari tahun 2005. Nah, hal ini telah dibuktikan melalui perjalanan historis di Indonesia sejak masa prasejarah Hindu-Buddha, Islam, masa kolonial hingga masa Orde Baru. Terjadinya suatu transformasi budaya adalah reintegrasi baru berbagai sektor kehidupan. Misalnya saja nilai-nilai yang mengalami proses disintegrasi sebagai akibat adanya benturan dengan nilai-nilai yang baru yang ada di luar. Benturan dengan nilai-nilai baru ini menyebabkan terjadinya kebudayaan yang kehilangan pertautan dengan berbagai sektor kehidupan manusia. Penyebab lain terjadinya transformasi budaya dalam suatu kelompok masyarakat adalah adanya proses pengideologian yang mengubah mental kebudayaan lama menjadi mental kebudayaan baru ataupun terjadinya perubahan dalam lapisan sosial budaya, kekuasaan, penataan nilai, organisasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, proses pengideologian ini mencakup seluruh lapisan kebudayaan. Faktor lain yang mendasari terjadinya transformasi budaya adalah hancurnya tata nilai, kontradiksi kultural dalam berbagai macam peringkatan kebudayaan. Transformasi budaya juga sebagai suatu usaha untuk mencari format dan sosok yang lebih mampu, efektif dan menjawab tantangan zaman dan kebudayaan yang dihadapkan kepadanya, sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup dari berbagai pengaruh peradaban yang lebih kuat. Nah, selanjutnya yaitu proses transformasi budaya. Di dalam sebuah transformasi budaya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi selain dari pendidikan, yaitu penemuan, difusi kebudayaan, akulturasi, asimilasi, inovasi, dan prediksi masa depan, serta banyak lagi terminologi lainnya. Nah, beberapa proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penemuan atau investasi. Dua konsep tersebut merupakan proses terpenting dalam pertumbuhan kebudayaan. Hal itu meningkat pada tanpa penemuan yang baru suatu budaya akan mati. Biasanya pengertian kedua terminologi ini dibedakan. Suatu penemuan ini berarti menemukan sesuatu yang sebelumnya belum dikenal tetapi telah tersedia di alam sekitar dan di alam semesta ini. Misalkan, di dalam sejarah perkembangan umat manusia terjadi penemuan-penemuan dunia baru sehingga pemukiman manusia menjadi lebih luas dan berarti pula semakin luasnya penyebaran kebudayaan. Selain itu, dalam penemuan dunia baru akan terjadi proses difusi atau proses lainnya mengenai penemuan kebudayaan tersebut. Istilah investasi lebih terkenal di dalam bidang ilmu pengetahuan. Tahap invensi ini maka umat manusia dapat menemukan hal-hal yang dapat mengubah kebudayaan dengan penemuan-penemuan. Melalui ilmu pengetahuan maka lahirlah kebudayaan industri yang telah menyebabkan revolusi kebudayaan terutama di negara-negara bagian barat, kemajuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan membuka harian baru di dalam kehidupan umat manusia. Invensi teknologi, terutama teknologi komunikasi, mengubah secara total kebudayaan dunia pada abad 21 disebut sebagai milenium teknologi yang akan memperkuat manusia
dan mungkin pula dengan budayanya. Yang kedua yaitu difusi. Difusi kebudayaan berarti pembaruan dan atau penyebaran budaya-budaya tertentu antara masyarakat yang lebih maju kepada masyarakat yang lebih tradisional. Pada dasarnya setiap masyarakat setiap zaman selalu mengalami difusi. Akan tetapi proses difusi pada zaman lalu lebih bersifat perlahan-lahan. Namun hal itu berbeda dengan sekarang, di mana abad perkembangan dunia pendidikan dan ilmu teknologi didorong oleh kemajuan komunikasi yang semakin maju, mampu menyediakan berbagai informasi yang serba cepat dan intens, maka difusi kebudayaan akan berjalan dengan sangat cepat. Yang ketiga yaitu akulturasi. Salah satu bentuk dari difusi kebudayaan ialah terjadinya akulturasi. Dalam proses akulturasi ini terjadi suatu proses pembauran budaya antar kelompok atau di dalam kelompok yang besar. Proses pembauran budaya yang terjadi sudah berlangsung sejak lama. Transformasi budaya terjadi karena adanya proses akulturasi. Proses ini merupakan salah satu wahana atau area di mana dua kebudayaan bertemu dan masing-masing dapat menerima nilai bawaannya. Beberapa kebiasaan dan nilai-nilai baru hadir di tengah kemajemukan kehidupan dalam proses akulturasi ini. Yang lebih diperhatikan adalah bagaimana keseragaman seperti adanya suatu nilai baru yang diserap hanya sebagai suatu guna yang tidak penting dan hanya sekedar penampilan, tapi suatu proses akulturasi berlangsung dengan cepat. Yang keempat yaitu asimilasi. Proses asimilasi dalam kebudayaan terjadi terutama antar etnis dengan subbudaya masing-masing. Kita lihat misalkan suatu etnis yang berada di bagian Nusantara ini dengan subbudaya masing-masing. Selama perjalanan hidup negara kita, telah terjadi asimilasi unsur-unsur budaya tersebut. Biasanya proses asimilasi dikaitkan dengan adanya sejenis pembaruan antar etnis masih sangat terbatas dan kadang-kadang dianggap tabu. Namun yang terjadi di zaman ini, proses asimilasi tersebut sulit untuk dihilangkan. Perbedaan agama dan kepercayaan dapat menghalangi terjadinya suatu proses asimilasi yang cepat. Di dalam kehidupan bernegara, terdapat berbagai kebijakan yang mempercepat proses tersebut. Ada yang terjadi dengan secara alamiah dan ada pula juga secara tidak alamiah. Biasanya proses asimilasi kebudayaan ini terjadi di dalam perkawinan akan lebih cepat dan lebih alamiah sifatnya. Yang kelima yaitu inovasi. Inovasi mengandalkan adanya pribadi yang kreatif dan akan terjadinya orang cerdik pandai dalam setiap kebudayaan tersebut. Pribadi-pribadi yang inovatif dalam masyarakat yang sederhana yang relatif masih hidup dalam pengaruh kebudayaan luar, inovasi berjalan lebih lambat. Dalam masyarakat yang terbuka, kemungkinan besar inovasi akan menjadi terbuka karena didorong oleh kondisi budaya yang memungkinkan. Oleh sebab itu, di dalam masyarakat modern, pribadi yang inovatif merupakan syarat mutlak bagi perkembangan kebudayaan. Inovasi merupakan dasar atas lahirnya suatu masyarakat dan budaya modern di dalam dunia yang serba terbuka ini. Yang keenam adalah fokus. Konsep ini merupakan adanya kecenderungan dalam kebudayaan ke arah kompleksivitas dan variasi dalam lembaga-lembaga serta menekankan pada aspek-aspek tertentu. Artinya, setiap kebudayaan memberikan penekanan kepada suatu aspek tertentu, misalkan kepada aspek teknologi, aspek kesenian, seperti dalam kebudayaan yang ada di Nusantara. Nah, proses pembudayaan yang memberikan fokus kepada teknologi, misalkan adanya memberikan tempat kepada pengembangan teknologi, kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang, tidak jarang terjadi dalam adanya fokus tersebut teknologi, maka nilai-nilai budaya yang akan tersingkirkan atau terabaikan. Hal ini tertentu merupakan suatu bahaya yang dapat mengancam kelanjutan hidup atau kebudayaan. Yang ketujuh adalah krisis. Konsep tersebut merupakan konsekuensi akibat proses akulturasi budaya. Suatu contoh yang jelas timbul krisis di dalam suatu proses westernisasi terhadap kehidupan budaya-budaya timur. Sejalan dengan maraknya kolonialisme, ialah masuknya budaya-budaya unsur barat melalui dunia ketiga, terjadi proses akulturasi yang kadang-kadang menyebabkan hancurnya kebudayaan lokal. Timbulnya krisis yang menjurus kepada hancurnya sendi-sendi kehidupan yang orisinil. Yang saja apabila kepada krisis moral yang terjadi pada generasi muda yang diakibatkan oleh masuknya nilai-nilai budaya barat yang belum serasi dengan kehidupan budaya yang ada. Keluarga mengalami krisis, peranan orang tua dalam memimpin mengalami krisis kebudayaan terjadi akan lebih cepat dan instan di era komunikasi yang pesat ini. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pendidikan sebagai transformasi budaya. Nah, pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar dan bekal hidup. Pengetahuan dasar untuk bekal hidup yang dimaksud adalah tentang kebudayaan.
Pendidikan sebagai transformasi budaya dapat dikatakan sebagai kegiatan pewarisan budaya dalam suatu generasi ke generasi lainnya. Seperti bayi lahir yang sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu, di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan, anjuran dan ajakan tertentu seperti yang dihendaki oleh masyarakat. Nah, hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makan, bercocok tanam, dan lain-lain. Nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalkan nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. Nilai yang kurang cocok diperbaiki, misalkan tata cara perkawinan, dan nilai yang tidak cocok digantikan, misalkan pendidikan seks yang dulu diasingkan digantikannya pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengenalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Contoh konkret yang dapat diambil yaitu transformasi budaya tanggung jawab. Dalam pendidikan formal, apalagi pendidikan dasar, guru mempunyai wewenang penuh dalam kelas. Guru berperan penting dalam proses transformasi budaya dan dalam penyampaian ilmu. Yang dapat dilakukan pendidik dalam pendidikan formal adalah memberikan pekerjaan rumah pada siswa. Dengan memberikan tugas atau pekerjaan rumah, siswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika siswa tidak menyelesaikan baik sengaja ataupun tidak, guru dapat memberikan sanksi yang mendidik bagi mereka. Apabila hal ini dibiasakan, maka akan terbentuk rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Dalam contoh ini telah terjadi proses transformasi kebudayaan bertanggung jawab dari lingkungan pendidikan formal. Nah, dalam pendidikan informal, kegiatan pendidikan dilakukan oleh keluarga ataupun lingkungan. Pendidikan informal merupakan dasar pembentukan karakter anak karena keluarga merupakan agen sosialisasi pertama bagi anak. Anak akan meniru tingkah laku atau kebiasaan dari anggota keluarga. Jika keluarga harus mampu memberikan contoh yang baik dan mengajarkan nilai-nilai budaya yang baik, yaitu salah satunya budaya bertanggung jawab. Untuk mentransformasikan budaya bertanggung jawab dalam pendidikan informal dapat dilakukan dengan pembagian tugas bagi masing-masing anggota keluarga. Hal ini sudah sering dilakukan oleh keluarga-keluarga di masa sekarang. Selain mengajarkan untuk bertanggung jawab, cara ini juga dapat mengajarkan anak untuk mandiri, menghargai, dan tidak bergantung kepada orang lain. Pada pendidikan non-formal, transformasi budaya dilakukan dengan cara pembagian kerja seperti pada pendidikan informal. Dalam organisasi, banyak agenda kegiatan yang diselenggarakan masing-masing kegiatan dan seseorang penanggung jawab. Orang tersebut yang punya tanggung jawab atas acara yang dipegang, apakah acara tersebut akan berhasil atau tidak. Awalnya pengurus lama memberikan contoh kepada pengurus baru, selanjutnya pada pengurus yang akan datang, pengurus baru menerapkan hasil transformasi budaya tersebut dan melanjutkan kepada pengurus yang lebih baru lagi. Hal ini berlangsung terus-menerus disadari maupun tidak disadari, baik disengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya kita ke studi kasus transformasi budaya disiplin pada SMK PGRI 3 Malang. Perencanaan transformasi budaya disiplin peserta didik berdasarkan peraturan sekolah. Nah, peraturan tersebut dibuat oleh Kabid Kesiswaan dengan dibantu oleh 2 staf bidang kesiswaan. Setelah peraturan dibuat, kemudian diterapkan dan dikritisi oleh semua pihak. Kepala sekolah, manajemen parti representatif, kabid, ke komite sekolah, dan lain-lain. Kemudian disahkan oleh kepala sekolah. Peraturan tersebut setiap tahun akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi. Nah, pelaksanaan transformasi budaya disiplin di SMK Negeri 3 Malang dilakukan dengan beberapa cara lain, yaitu keteladanan guru, komitmen mematuhi peraturan, penerapan tegas tapi mendidik dan bersumber pada peraturan, dan koordinasi dengan orang tua peserta didik. Nah, pengawasan transformasi budaya disiplin peserta didik adalah tugas kesiswaan, namun dalam pelaksanaannya semua pihak perlu ikut membantu. Pengawasan dilakukan setiap hari melalui salam-salam di pagi hari dan pihak kesiswaan berkeliling di area sekolah. Pengawasan yang dilakukan berkala adalah inspeksi mendadak keluar lingkungan sekolah dan inspeksi mendadak yang dilakukan dalam area sekolah, tetapi bekerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, tidak ada prosedur khusus untuk melakukannya. Penilaian tersebut terhadap transformasi budaya disiplin peserta didik di SMP Negeri 3 Malang. Hal tersebut dinilai dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik menurun. Perubahan dalam diri peserta didik, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMK PGRI 3 Malang, dan alumni yang banyak diminati oleh dunia pekerjaan. Artinya bahwa setiap lulusan, sebagian besar alumninya langsung terserap oleh dunia kerja. Nah, faktor-faktor penunjangnya
yaitu adanya peraturan yang jelas, teladan dari guru, fasilitas yang mendukung, dan teknologi informasi yang dimiliki oleh SMK PGRI 3 Malang. Sudah sangat maju. Sedangkan hambatan-hambatan dan transformasi budaya disiplin peserta didik di SMK PGRI 3 Malang tersebut adalah orang tua yang belum memahami visi sekolah dan kurang mengetahui variabel kenakalan anaknya, serta kekurangan kesadaran beberapa peserta didik terhadap budaya disiplin. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam transformasi budaya disiplin peserta didik adalah memaksimalkan koordinasi dengan orang tua peserta didik dan memberikan fungsi guru wali untuk melaksanakan fungsinya, yaitu memberikan konseling. Peran warga sekolah dan transformasi budaya disiplin peserta didik adalah adanya teladan untuk melaksanakan disiplin. Guru wali memberikan konseling dan orang tua menjadi kendali anak di luar rumah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai transformasi budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.